Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Tiansi Safitri dari Prodi Manajemen kelas 4C1 Universitas Bina Insan Lubuk Linggau. Di video kali ini saya akan membahas terkait manajemen strategi yang mana dapat digunakan untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, serta pengambilan keputusan dalam suatu usaha yang baru ingin jalankan atau usaha yang sudah berjalan. Di sini saya akan membahas 3 poin penting. Yang poin pertama, pengambilan keputusan strategis seringkali berhubungan dengan trade-off. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana konsep hubungan keduanya. Pengambilan keputusan strategis dan trade-off adalah dua konsep yang saling terkait dalam manajemen dan perencanaan. Ketika suatu organisasi atau individu menghadapi keputusan strategis, mereka seringkali dihadapkan pada pilihan yang melibatkan keuntungan dan kerugian yang berbeda. Pengambilan keputusan strategis adalah proses memilih antara berbagai alternatif untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu organisasi. Keputusan ini mencakup pemilihan arah, alokasi sumber daya, dan penentuan prioritas dalam konteks yang kompleks dan seringkali tidak pasti. Keputusan ini biasanya berdampak signifikan pada keseluruhan organisasi. Sedangkan trade-off adalah situasi di mana untuk mendapatkan sesuatu kita harus mengorbankan hal lain. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan strategis, trade-off mencerminkan pilihan yang harus dibuat antara dua atau lebih alternatif yang saling eksklusif, di mana memilih satu alternatif akan mengurangi atau menghilangkan keuntungan dari alternatif lainnya. Hubungan antara pengambilan keputusan strategis dan trade-off yang pertama, keterbatasan sumber daya, seperti waktu, uang, dan tenaga kerja terbatas. Organisasi harus memilih di mana sumber daya tersebut akan digunakan dengan bijak. Yang kedua, analisis risiko dan imbalan. Setiap keputusan memiliki risiko dan potensi imbalan. Trade-off mencerminkan keputusan tentang apakah risiko yang diambil sebanding dengan memanfaatkan yang diharapkan. Yang ketiga, prioritas strategis. Keputusan strategis sering melibatkan prioritas, misalnya memilih untuk fokus pada inovasi, dapat mengorbankan perhatian terhadap efisiensi operasional. Yang keempat, jangka panjang. Dampak jangka panjang. Beberapa keputusan mungkin memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi merugikan posisi jangka panjang. Trade-off harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Contoh kasus yaitu pada perusahaan makanan. Dengan keputusan apakah perusahaan harus memunculkan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada. Secara pembahasan trade-off, yang pertama meluncurkan produk baru. Keuntungannya mungkin menarik pasar baru dan meningkatkan penjualan. Sedangkan untuk kerugian, memerlukan investasi besar dan risiko kegagalan produk. Atau meningkatkan produk yang ada dengan keuntungan memperkuat loyalitas pelanggan dan meningkatkan kepuasan. Sedangkan untuk kerugian, potensi kehilangan kesempatan untuk berinovasi dan menarik pelanggan baru. Dalam contoh ini, perusahaan harus mempertimbangkan trade-off antara mengejar peluang baru dengan risiko dan biaya pengembangan versus memperkuat produk yang ada untuk mempertahankan pelanggan. Keputusan ini yang diambil akan mempengaruhi strategi dan posisi pasar perusahaan di masa depan. Baik, lanjut untuk poin kedua, yaitu dalam Industrial Organization atau I.O. menyatakan bahwa faktor eksternal lebih penting daripada faktor internal. Mengapa bisa demikian? Dan apa sih hubungan dengan model 5 kekuatan Porter? Dalam pandangan Industrial Organization atau I.O., faktor eksternal dianggap lebih penting daripada faktor internal. Karena yang pertama, lingkungan kompetitif. Keberhasilan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar, termasuk pesaing, kekuatan pembeli, dan pemasok. Faktor-faktor eksternal ini dapat menentukan peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, struktur pasar, struktur industri yang berbeda menghasilkan perilaku dan kinerja yang berbeda. Misalnya perusahaan di pasar oligopoli mungkin memiliki strategi yang berbeda dibandingkan dengan yang ada di pasar monopoli. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan. Kebijakan pemerintah, regulasi industri, dan faktor ekonomi makro memiliki dampak signifikan pada operasional perusahaan dan keputusan strategis. Hubungan dengan model 5 kekuatan Porter. Model 5 kekuatan Porter adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis tingkat persaingan dalam suatu industri. 5 kekuatan tersebut meliputi ancaman pandangan baru, seberapa mudah perusahaan baru dapat masuk ke pasar,
Yang kedua, kekuatan tawaran pembeli. Seberapa kuat sih posisi tawar pembeli dalam menentukan harga? Yang ketiga, kekuatan tawaran pemasok. Seberapa kuat pemasok dalam mempengaruhi harga dan pemasok? Ancaman produk pengganti. Seberapa besar kemungkinan produk alternatif dapat mengganti produk yang ada? Yang kelima, pesaing antar pesaing yang ada. Tingkat persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sudah ada dalam industri. Jadi dapat disimpulkan dalam konteks ini, pandangan I.O. dan model 5 kekuatan kuartil menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti tingkat persaingan, kekuatan pemasok dan pembeli memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan strategi dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menganalisis lingkungan eksternal secara mendalam untuk merumuskan strategi yang efektif dan berkelanjutan. Poin ketiga, Michel Porter 1985 membangun konsep generik strategis untuk memperoleh keunggulan bersaing. Kira-kira strategi apa yang dipakai oleh Apple dalam membangun produk iPhone dan mengapa strategi tersebut cocok untuk diterapkan? Apple menggunakan strategi diferensiasi dalam pembangunan produk iPhone. Di sini saya akan membahas beberapa alasan mengapa strategi ini cocok untuk diterapkan. Yang pertama, inovasi produk Apple selalu menghadirkan fitur-fitur baru yang inovatif, seperti desain premium, kualitas kamera yang unggul, dan ekosistem yang terintegrasi, misalnya iOS dan beberapa layanan seperti iCloud. Ini menciptakan nilai unik yang membedakan iPhone dari produk pesaing. Yang kedua, pengalaman pengguna Apple fokus pada pengalaman pengguna yang mulus dan intuitif, antarmuka yang sederhana dan elegan serta layanan purna jual yang baik meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas merek. Yang ketiga, branding yang kuat. Apple telah membangun merek yang kuat dan ikonik. Posisi sebagai produk premium menarik konsumen yang bersedia membayar lebih untuk kualitas dan status yang ditawarkan oleh iPhone. Yang keempat, ekosistem terintegrasi iPhone berfungsi sebagai pusat dalam ekosistem Apple, di mana perangkat seperti iPad, Mac, dan Apple Watch saling terhubung. Hal ini menciptakan nilai tambah bagi pengguna dan membuat mereka lebih sulit untuk beralih ke merek lain. Target pasar yang spesifik dengan fokus pada segmen pasar premium, Apple bisa menetapkan harga yang lebih tinggi, meningkatkan margin keuntungan, dan menarik konsumen yang menghargai inovasi dan desain. Dapat disimpulkan, strategi diferensiasi yang diterapkan oleh Apple dalam pengembangan iPhone sangat cocok karena mampu menciptakan nilai unik, membangun loyalitas, dan menetapkan posisi pasar yang kuat. Hal ini memungkinkan Apple untuk tetap kompetitif dalam industri smartphone yang sangat dinamis. Baik, itu saja video penjelasan dari saya terkait manajemen strategi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata atau pengucapan yang kurang jelas dalam pembahasan saya tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.